Ya, silakan Pepper. Halo Edis. Ya, silakan nyalakan kamera dulu Pepper. Oke. Shalom, selamat malam. Shalom. Malam? Iyalah, di sini malam kan? Oh iya, baik. Ya, silakan. Apa Ya, kabar? kabar baik Ibu Pepper. Gimana Bu? Saya hanya mau nyaranin. Saya nggak tahu topiknya, saya baru Kita ngobrol-ngobrol santai kok ini. Tadi saya cuma jalan-jalan olahraga aja sambil live gitu. Oh ya, pertama-tama saya ucapkan congratulations untuk rumah Apologite-nya ya. Oke. Dari teman-teman semua. Ya, saya ngikutin terus kok Edis. Saya mau sarankan kalau boleh, Edis terus aja untuk membongkar tentang apa isi Al-Quran itu. Sebab sampai sekarang, saya kan banyak juga teman-teman yang dari Timur Tengah, yang dari Jordan, dari Afrika gitu ya. Mereka kan beragama Islam. Mereka selalu katakan bahwa Alkitab kita itu mengkopi dari mereka. Nah, saya bikinnya begini, Aidis. Saya bilang begini, ibaratnya kita yang kuliah ya. Masa kita punya profesor, seorang profesor belajar sama anak TK. Anak TK yang baru nulis, itu kan nggak ada logikanya kan, nggak masuk akal. Jadi saya katakan bahwa agama Kristen itu ada setelah 700 tahun baru. Ada 700 tahun sebelum Islam. Ya, makanya agama Kristen sudah ada 700 tahun sebelum agama Islam ada. Bagaimana mungkin Kristen mengkopi dari Islam yang baru datang? Ya, itu yang saya kasih logika mereka itu ya memang ya udah jumpalitan itu. Makanya supaya mereka itu masuk akal di mereka, aku bilang coba tanya profesor itu, belajar nggak dia sama anak TK? Yang anak TK yang baru baca tulis, mana mungkin seorang profesor mengkopi anak TK yang baru belajar nulis kan? Nah jadi mereka tanyakan lagi, kenapa Tuhan kamu ada 3? Seperti itu kan. Ya saya berusaha menjelaskan seperti yang Edis katakan. Yang seperti itu kan, yang mereka katakan bahwa Allah itu cuma satu. Hanya di Indonesia yang menyebut Allah. Kalau orang dari Timur Tengah atau Afrika mereka sebutnya Allah, bukan Allah. Ya? Ya. Makanya saya bingung juga kenapa di Indonesia itu lain sendiri gitu. Nah, dan mereka sendiri mengakui bahwa Islam di Indonesia itu terlalu mengada-ngada, terlalu banyak mengada-ngada gitu. Dan saya punya teman dari Arab Saudi, dari Jordan, dari Yaman ya, dan dari Afrika juga. Mereka nyebutnya Allah, tidak nyebut Allah, seperti itu. Nah jadi kalau menurut pendapat saya, kalau saran saya, kalau masalah intern kita sesama Kristen, nggak usahlah dibahas, karena kita semua sudah tahu kan. Saya tahu banyak orang-orang sesama kita Kristen itu mencoba untuk menjatuhkan Edis, ya kan? Dengan cara mereka mengungkapkan pendapat mereka seolah-olah bertentangan dengan Edis seperti itu kan. Jadi menurut saya lebih bagus sesama kita nggak usah dibahas lah. Yang paling penting yang Edis bongkar terus itu adalah perbedaan antara Kristen dan Islam. Karena Islam di Indonesia itu sering bilang begini, kita sama kok, jalannya aja berbeda, Tuhan kita sama kok. Itu yang harus terus ditegaskan, bahwa Tuhan orang Kristen dengan Islam itu tidak sama. Dan saya sering katakan begini, buktinya Tuhan kita tidak sama. Tuhan orang Kristen itu kalau kita berdoa dalam pakai bahasa apapun, Tuhan itu mengerti. Walaupun kita berdoa dalam hati, Tuhan mendengar. Beda dengan Tuhan kamu. Tuhan kamu tuli. Kalau tidak pakai loudspeaker, dia nggak mendengar. Kalau tidak pakai bahasa Arab, dia tidak mengerti. Itu bedanya Tuhan Kristen dengan Islam. Karena Tuhan Kristen, kenapa dia mengerti segala macam bahasa? Karena dia penciptanya.
Jadi itulah membuktikan bahwa Tuhan Kristen dengan Islam itu berbeda, tidak sama. Jadi saya mohon kepada Edis karena sudah ada di sini dan lebih leluasa lagi untuk memberitakan kebenaran. Jadi Oke, baik. untuk sesama Kristen, Edis tidak usah khawatir apapun kata mereka, tidak usah digubris. Karena semakin tinggi tiang itu, semakin kencang anginnya bertiup kan Edis. Jadi tetaplah kuat, tetaplah menyiarkan tentang kebenaran. Jangan takut, Tuhan Yesus menyertai Edis. Amin. Shalom. Bye-bye. Baik, saya turunkan ya Ibu ya. Oke, terima Baik, kasih. Ibu. Terima kasih ya. Satu hal yang disampaikan Ibu tadi yang mau saya tanggapi itu adalah mengenai adanya orang-orang Islam yang mengatakan bahwa Kristen menjiplak agama Islam. Nah, ini agak-agak berat ini ya. Karena begini, yang namanya barang tiruan itu pasti itu secara logika itu munculnya itu belakangan. Coba duluan mana muncul uang palsu sama uang asli? Ya pasti duluan uang asli, baru yang palsu muncul belakangan. Jadi gini ya teman-teman, kita harus mengakui bahwa kurang lebih 70% isi Al-Quran dan tafsiran orang-orang Islam terhadap Al-Quran itu mengutip dari Bible. Ya. Itu harus kita akui bagi orang-orang yang terpelajar. Ya, mulai dari adanya Maria ya didatangi oleh malaikat, kemudian dikatakan akan punya anak padahal dia belum punya suami. Itu kan dari Injil, muncul di Quran. Kemudian adanya seorang nabi bernama Zakaria, dia tidak punya anak. Lalu akhirnya dia melihat penglihatan di bait suci, lalu akhirnya istrinya yang bernama Elizabeth itu akhirnya mengandung. Itu ada di dalam Quran, tapi Elizabethnya itu nggak ada. Tapi kalau kalian lihat tafsir itu nanti Elizabeth. Kemudian bagaimana ada suatu kaum ya di Mesir diperbudak ya kan, lalu diutuslah Musa untuk membebaskan orang-orang Israel itu dari tangan Firaun, lalu terjadi mujizat membelah laut. Itu semua dari Alkitab kita. Lalu muncul di Quran, lalu orang Islam berkata ini wahyu dari Tuhan yang sama. Ya kalau bilang wahyu semua bisa gitu. Cuman secara akal sehat kita itu tidak lain tidak bukan, kalau menurut kajian akademisi dia. Kalau bagi yang mau meyakini wahyu ya silakan. Cuman menurut kajian-kajian akademisi ya itu sudah pastilah itu adalah sebuah plagiatisme. Begitu. Ya, jadi kalau kalian baca-baca tafsir Al-Quran, Al-Quran itu kan banyak bercerita itu kayak sepotong-sepotong gitu. Dia nggak lengkap ceritanya gitu. Coba kamu lihat, dicek istrinya Adam di Quran itu siapa? Nggak ada di Quran. Kata Hawa itu sendiri didapatkan dari mana? Ya, kemudian dia punya anak begini, murid. Coba tanya sama orang Islam, berapa murid Nabi Isa? Itu sampai jumpalitan yang nggak bakal bisa jawab. Tanya sama guru-guru ustadz-ustadz, ya ustadz, ya Nabi Isa punya murid nggak? Oh ada yang disebut Hawariyun. Berapa jumlahnya? Menurut tafsir, menurut 12. Ya bilang aja dari Bible gitu. Jangan bilang menurut tafsir. Nggak usah bilang menurut tafsir. Menurut Bible, itu Injilnya orang Kristen 12. Jadi kita itu dalam diskusi itu nggak munafik gitu loh. Gitu. Jadi jangan kita ini berdiskusi tetapi kita ini menyuguhkan sebuah kebodohan begitu kepada para penonton.
Gitu ya. Coba tanya sama orang Islam, berapa istrinya Ibrahim? Dari mana dapat istrinya Ibrahim itu namanya Sarah dan Hajar itu dari mana? Ya dari Alkitab. Di dalam Al-Quran gak ada itu istri Ibrahim namanya Hajar, namanya Sarah, itu gak ada. Saya itu membaca Al-Quran, terjemahannya tentu saja. Kalau kalian kan baca Arabnya, makanya kalian gak tahu. Saya membaca Al-Quran itu, terjemahan Al-Quran itu, saya nggak ngitung ya. Tapi kalau misalnya saya ingat terus, saya itu sudah khatam itu bisa sampai 100 kali itu saya khatam. Al-Fatihah Anas balik lagi ke Al-Fatihah dari bolak-balik. Al-Quran saya itu sampai lepas jadi 6 bagian itu. Lepas dia. Saking seringnya saya baca. Jadi Al-Quran itu adalah salah satu buku yang masuk dalam kajian saya yang sangat mendalam. Makanya saya tahu persis apa itu isi Al-Quran. Begitu. Jadi makanya kalau kalian mau belajar ya kalian bisa pilih begitu. Kalau kalian mau belajar tajwid, mau belajar huruf qalqalah ya kan, mau belajar bacaan merdunya, itu bisa sama ustadz, bisa sama guru ngaji. Tapi kalau belajar maknanya ya boleh kita adu. Seperti itu. Ya, yuk.